saya mahasiswi dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Saya dari Prodi Pendidikan Musik. Saat ini saya bersama dengan Kak Andre. Nah, di sini saya akan berbincang sedikit dengan Kak Andre sebagai selaku penyelenggara kegiatan kesenian. Mungkin Kak Andre bisa memperkenalkan diri secara langsung. Terima kasih, Lady. Perkenalkan, nama saya Andre, lengkapnya Andreas Wigopada. Saya berkecimpung di dunia seni tari dan musik tradisi juga terlibat di beberapa komunitas seperti komunitas film dan lainnya. Kurang lebih bergerak di bidang kesenian, seni instalasi dan juga produksi beberapa karya seni secara berkala. Oke, jadi untuk membuka perbincangan kita, Kak Andre, mungkin saya ingin meminta Kak Andre bisa menceritakan sedikit pengalaman Kakak terkait dengan kesenian. Kemudian bagaimana Kakak bisa terlibat dalam kesenian itu sendiri. Oke, menarik. Kalau persisnya terlibat aktif berkesenian itu sejak kecil, karena memang dari orang tua adalah seniman juga, budayawan, bapak pengelola sanggar juga. Jadi kurang lebih saya mulai terpapar segala sesuatu yang berhubungan dengan seni itu di usia kelas 3 SD. Sekitar usia 8-9 tahun sudah mulai terbiasa untuk menyaksikan pertunjukan-pertunjukan. Kalau di Kupang biasanya di Taman Budaya. Dulu ada program namanya Seni Masuk Sekolah. Jadi dulu Bapak sering temani kakak-kakak SMA atau SMP untuk ada pertunjukan tari dan musik, tari tradisi pada saat itu. Jadi kita sudah terbiasa melihat proses pertunjukan. Nah, persisnya mulai menjadi pelaku di sini mulai terlibat aktif di bermain musik dan lain-lainnya itu sekitaran usia menginjak SMP rutin. Durasinya sudah mulai jelas itu sekitar SMP. Dan di SMA jadi lebih mendalami karena pengampu saya, guru seni kami di waktu itu saya di SMA 1. Guru seni saya itu memang seorang sarjana seni. Jadi akhirnya program kesenian dan lain-lain mulai fokus pada saat SMA. Nah, di kuliah kami memutuskan untuk mendirikan sanggar juga. Jadi selain sanggar yang di rumah, sanggar etnis ND Potowolo, akhirnya dengan teman-teman sejawat, waktu itu teman-teman yang ada di Taman Budaya, kami membentuk satu sanggar lagi namanya Sanggar Seni Budaya Lopogaru. Persisnya kalau Sanggar Potowolo itu isinya tentang khusus budaya etnis Endelio, Sanggar Lopogaru itu isinya tentang tari dan musik dari berbagai daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Juga sesekali kami belajar dan kolaborasi dengan seniman-seniman yang ada di luar NTT. Seperti itu. Dan tambahan-tambahan lainnya ya, seperti di dunia belajar editing musik, tipis tapi itu untuk mixing dan lain-lain itu waktu menggeluti kelas hip hop, kelas dance, tari juga, dan garapan musik itu karena ada beberapa pelatihan yang dari Taman Budaya, workshop dan lain-lain. Jadi itu mulai akhirnya menseriusi sampai dengan saat ini. Oke, lumayan menarik ya. Jadi Kakak Andre ini sudah mengenal kesenian itu dari kecil dan sampai sekarang. Mungkin dari pengalaman itu apa yang Kakak harapkan terhadap kesenian itu sendiri dari pengalaman yang sudah Kakak? Oh iya. Yang pertama, secara khusus berkesenian itu membangun komunitas yang baik. Karena di zaman-zaman saya sekolah itu tidak banyak opsi, tidak banyak pilihan untuk bisa beraktivitas dalam kelompok yang positif. Artinya ada tapi mungkin sekedar nongkrong-nongkrong saja, tidak produksi secara khusus. Misalnya kita tidak buat lagu, buat tarian atau apapun itu. Nah, harapan saya sebenarnya seni pada tahun-tahun terakhir ini masih kacamatanya masih dilihat sebagai hiburan saja. Sementara dalam berbagai produksi kami, riset juga, kami temui bahwa seni itu dulu jadi jembatan untuk memfasilitasi berbagai informasi. Contohnya lagu, beberapa lagu yang kami temui itu walaupun liriknya sifatnya itu harafiah, menceritakan misalnya dia hiperbola gunung yang indah atau apapun itu, tapi isinya sebenarnya bicara tentang
pesan-pesan yang ada unsur alamnya, unsur tatanan masyarakat dan kebudayaan, dan juga banyak peristiwa sejarah yang ada di dalam. Tapi masalahnya beberapa tahun terakhir ini seni dilihat sebagai patokannya untuk sebuah hiburan saja. Misalnya akhirnya kita tidak heran kalau dalam beberapa acara tari tempatnya hanya sebagai tari penjemputan, bukan dimaknai sebagai tari penjemputan ini dulu hanya dikhususkan untuk siapa. Jadi mereka melihatnya yang penting ada tari ini cukup. Nah sebenarnya tidak seperti itu. Seni punya peranan penting untuk jaga satu informasi dalam beberapa tahun, bahkan bisa ratusan tahun, untuk sampai hari ini jadi pegangan anak-anak muda. Tapi ya itulah, itu jadi mungkin bagi yang terpapar dalam lingkaran berkesenian itu akan dekat sekali isunya. Misalnya teman-teman yang aktif bergelut di musik, teman-teman yang mempelajari musik punya pandangan yang sedikit berbeda dengan beberapa kalangan yang mungkin mengkhususkan dirinya hanya untuk sebagai penikmat saja. Jadi mereka tidak tahu ribetnya produksi lagu, ribetnya berlatih. Jadi mungkin faktor-faktor itu yang membuat ada pergeseran sedikit makna tentang berkesenian dalam bidang apapun saya rasa. Seperti itu. Kemudian apa yang kakak suka atau kakak anggap indah dalam kesenian itu sendiri? Menarik ini. Kalau yang saya anggap indah itu saya rasa adalah prosesnya. Karena sebenarnya capaian sebuah karya berhasil atau tidak tuh kalau di kami sering produksi musik atau produksi tari, biasanya kita bilang standar mengukur sebuah karya itu skalanya skala rasa. Jadi sebenarnya faktor angka tidak bisa dipakai untuk mengukur sebuah capaian karena seni kan sifatnya sangat luas. Terus semua orang berhak untuk memberikan respon yang berbeda sesuai dengan cita rasa yang disukai, pilihan misalnya pilihan genre musik dan lain-lain seperti itu. Ya pokoknya banyak, tapi yang paling khusus adalah proses dari berproduksi itu sendiri yang paling saya sukai. Dan ketika karya itu berhasil diselesaikan lewat proses yang mungkin panjang atau pendek dan bisa diterima oleh masyarakat, punya dampak, itu menjadi sesuatu yang sulit dilukiskan rasa senangnya. Misalnya karya kita punya repertoire untuk pertunjukan, terus pertunjukan dapat standing applause misalnya, atau setelah itu banyak yang bertanya makna di balik pertunjukan kami. Nah itu menimbulkan rasa sukacita lah bagi kita yang jadi pelakunya, seperti itu. Oke, yang berikut kriteria apa yang mungkin kakak perlukan untuk menilai sebuah karya secara estetis? Ya, ini menarik karena dalam beberapa ketika saya sempat jadi juri untuk beberapa bidang pertunjukan, sebenarnya menilai estetis atau tidak karena balik lagi ke tadi, seni itu skala rasa. Jadi sebenarnya faktor angka ini mempermudah kita dalam memberikan penilaian, apalagi kita sebagai juri. Tapi jikalau bertanya nilai estetika dalam berkesenian, akhirnya kami menemukan ada beberapa hal. Nah ini mungkin tidak menjawab secara langsung, tapi akhirnya memberikan gambaran bahwa seni itu terbagi atas 3 hal menurut kami hasil dari sebuah karya. Yang pertama, seni yang diperuntukkan untuk kebutuhan ritual atau keagamaan. Jadi ada beberapa karya yang memang contohnya lagu yang akhirnya diabadikan untuk ada dalam misa. Misalnya untuk bagi saudara-saudara yang Katolik itu ada misa inkulturasi, budaya dan agama dipertemukan dan akhirnya tempat dalam tanda petik seni itu menjadi bagian dari sebuah ritual keagamaan. Nah itu sesuatu yang sebenarnya tidak bisa didikte masalah baik atau tidaknya. Jadi karena secara fungsionalnya. Yang kedua, seni yang sifatnya untuk kebutuhan entertainment. Seni yang kebutuhannya untuk entertainment kadang-kala mengabaikan kaidah-kaidah, apalagi misalnya seperti rekan-rekan yang belajar musik klasik misalnya atau apapun itu yang punya pakem, punya tata aturannya dalam memproduksi sebuah karya. Nah seni yang bergerak untuk bidang entertainment kadang-kala mengabaikan itu karena tuntutannya pasar. Jadi unsur estetis yang dipakai untuk menilai karya seni yang bergerak di bidang entertainment juga berbeda dengan ritual tadi. Nah, yang ketiga itu sendiri adalah seni yang dikhususkan untuk sesama seniman. Artinya seni-seni yang diproduksi untuk jadi bahan diskusi antar sesama pencipta lagu, penggubah, arranger, atau apapun itu. Kalau bicara estetis, saya akan lebih ke yang pertama tentu yang sesuai dengan sinopsis. Itu poin saya menurutnya. Karena bagus atau tidak itu akan jadi relatif. Tapi pesan dari lagu sampai atau tidak dan bisa menjawab sinopsis dari sebuah karya itu menurut saya melengkapi unsur estetisnya. Karena bahkan
sebuah komposisi yang tidak beraturan dalam, misalnya kita gubah satu pertunjukan musik. Kalau saya bergeraknya di bidang karawitan, jadi di tabuhan musik daerah dan lain-lain. Ada part-part yang memang tidak harus serapi kalau kita bicara musik yang di klasik atau musik yang di pop dan lain-lain. Tapi memang unsur estetisnya di situ karena dia merespon berbagai hal, tari, pekikan dan lain-lain. Jadi kalau saya, sebuah musik yang estetis itu adalah musik yang mampu menjawab sinopsisnya, mampu sejalan dengan pesan yang coba dia sampaikan. Seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, menurut Kakak Andre seperti itu artinya sebuah karya itu, sebuah karya yang dipertunjukkan itu tentunya harus menyampaikan pesan kepada penonton. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Apakah ada sesuatu yang tidak Kakak suka atau tidak terlalu Kakak sukai dalam musik? Seperti itu. Secara khusus untuk teknik-teknik bermusik tidak ada, karena menurut saya teknik itu kan inovasi. Bahkan sampai dengan tahun ini kita menemukan apa ya sebutannya, beberapa anak-anak sebutan tidak formalnya hybrid dari berbagai, contohnya jazz dari bisa ke fusion, bisa ke ini, terus dikolaborasikan dengan banyak hal. Bahkan beberapa teknik klasik dipakai juga di kami yang bergerak di karawitan untuk kebutuhan menyanyi dan lain-lain. Kalau ditanya hal yang tidak disukai, mungkin sekarang adalah beberapa oknum mungkin yang akhirnya, kalau anak sekarang mungkin sebutannya FOMO, belajar tentang bermusik atau apapun itu, yang tidak secara langsung memberikan respect pada proses produksi sebuah karya. Contoh sederhananya, kalau kita jadi konduktor buat sebuah choir, terus anak-anak yang berlatih di bawah asuhan kita misalnya masalah kehadirannya tidak tertib, terus biasanya kalau kita produksi untuk tim saya, biasanya kita ada istilah per masing-masing orang itu harus ada sistem belajar sendiri. Jadi ketika proses produksi itu kita tidak mengulang masalah yang sudah diselesaikan kemarin, tapi kita lanjut proses produksi. Jadi setiap komponen pemain musik yang ada di dalam itu harus menggali sendiri, ngulik. Kalau anak band biasanya bilang ngulik sendiri. Jadi misalnya kita bikin konsep satu lagu, ada yang main lead, main drum. Nah itu kita tidak ngulik bersama. Ngulik bersama itu untuk komposisi, tapi teknik bermain dan lain itu sebenarnya diselesaikan dari tanggung jawab masing-masing. Sehingga dengan semua bertanggung jawab mengurusi partnya, semua itu memastikan untuk resiko masalah pengulangan di latihan atau apapun itu jadi semakin sedikit. Jadi proses latihan itu jadi lebih efektif. Nah, kadang-kadang yang tidak disukai adalah kita tidak terlalu memberikan energi yang sama dalam proses produksi karya. Juga kalau yang secara teknisnya sekarang mungkin kita bertemu dengan masalah plagiarisme. Jadi memang bagi kami yang bergerak di penciptaan karya, di produksi dan penciptaan itu, kadangkala beberapa ide yang sudah diciptakan itu bisa diplagiat karena perkembangan media sosial. Jadi kita tidak bisa menghalangi masyarakat yang misalnya merekam satu pertunjukan kami, musik yang sama itu digunakan untuk tarian, untuk pertunjukan dan lain-lain, tapi tidak mencantumkan sumber atau tiba-tiba mencatut. Karena tidak semua seniman tradisi atau beberapa seniman ini terbiasa untuk mendaftarkan karyanya hati. Hal yang sama sebenarnya relatif, tapi berlaku juga untuk rekan-rekan yang akhirnya bergerak di bidang cover. Itu kan sekarang lagi jadi polemik, terus di masalah undang-undang juga sedang dipertimbangkan. Nah mungkin ya hal-hal seperti itu, tapi itu untuk formalnya. Lebihnya mungkin lebih ke proses produksinya yang sebenarnya kita harus kasih energi yang sama supaya karya-karya yang dihasilkan itu bukan karya milik satu dua orang, tapi apalagi kalau kita ensemble dari banyak orang, sebenarnya karya itu adalah hasil milik bersama. Bertanggung jawab, punya hak dan punya kewajiban yang setara. Seperti itu kan. Sangat jelas ya. Oke, yang berikut dapatkah kakak menjelaskan apa yang musik lakukan terhadap kakak pada tingkat emosional? Baik, menarik. Ada beberapa situasi. Jadi saya anggap musik atau seni ya umum, karena saya juga bergerak di tari, musik juga. Terkhususnya musik sebenarnya tabuhan dan garapan-garapan kami ini jadi media yang baik secara emosional untuk bercerita. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa beberapa karya itu lahir dari keresahan. Kita mau cerita apa, kita tidak punya kalimat yang tepat buat mengungkapkan, akhirnya kita pilih media musik sebagai sarana untuk bisa mengekspresikan hal-hal yang tidak bisa kita wakili lewat susunan kata-kata.
Jadi kalau dibilang berpengaruh secara emosional, tentu, karena akhirnya musik ini jadi media kita untuk bersuara, sehingga hal-hal yang mungkin tidak bisa kita bicarakan secara langsung bisa kita sampaikan diwakili lewat musik, seperti itu. Oke, jadi untuk mengekspresikan perasaan juga tidak hanya melalui kata-kata, tapi dengan musik juga kita bisa menyampaikan. Oke, next, apakah kakak memiliki strategi khusus untuk terlibat dalam sebuah karya? Menarik. Sebenarnya kalau disebut strategi untuk keterlibatan tidak, tapi ada satu metode yang selalu saya pakai ketika terlibat dalam produksi karya bersama. Apalagi kalau misalnya ada workshop dan lain-lain, terus datang pembicaranya dari luar atau pelatihnya dari luar. Jadi metode yang paling sering saya gunakan secara khusus adalah, saya pakai sebutan istilahnya gelas kosong. Jadi bagi saya, semua orang yang berproduksi di dunia seni, musik terutama, semua tuh punya pola kerja masing-masing untuk capai tujuannya, dan punya berbagai teknik yang dia anggap sebagai metodenya untuk menyelesaikan atau merampungkan sebuah pertunjukan. Nah, ketika kita belajar, terlepas dari kemampuan kita mampu atau tidak belajar, bisa atau tidak memproduksi, setara atau tidak kemampuan kita, tapi adab kita untuk belajar dengan orang itu yang utama menurut saya. Sehingga ketika kita berproduksi, mungkin secara kemampuan kita rasa kita lebih mampu. Misalnya saya rasa saya lebih mampu dari Kakak Lady, tapi Kakak Lady yang akan jadi lead dari pertunjukan ini. Nah, istilah gelas kosong ini adalah istilah di mana kita bergabung, belajar bersama orang, terus melepaskan konteks kita sebagai siapa. Jadi saya datang, oke, saya harus mau diajar. Nah, orang yang mau diajar itu punya peluang lebih baik untuk menimbulkan sebuah ekosistem belajar yang lebih bagus ketimbang orang yang merasa, oke lah, kita memang dalam produksi karya seni itu harus diskusi. Tapi kadangkala kita mengabaikan kaidah, misalnya mereka lupa kalau belajar itu bisa dari orang yang lebih muda, bisa belajar dari orang yang mungkin kalangannya bukan dari seorang sarjana musik. Karena beberapa seniman yang saya temui juga tidak punya titel resmi, tapi punya kemampuan secara otodidak yang mumpuni. Begitupun juga beberapa orang yang belajar otodidak merasa tidak harus belajar secara formal seni. Padahal sebenarnya jika dua hal ini bisa bertemu di tengah, proses untuk berkesenian yang harusnya mengisi sekat-sekat itu tuh bisa berjalan lebih baik. Sehingga saya biasanya pribadinya, dan saya sering-sering ke anak-anak kelas saya untuk kita pakai istilah gelas kosong. Jadi kalau datang itu, kita datang buat menimba ilmu. Terlepas dari siapa yang ngajar itu, kita mau dulu diajarkan, mau diatur, mau dilatih. Nah, setelah itu baru ada proses diskusi di mana kita membagikan pengalaman kita dan pengalaman mereka bertemu. Jadi kita juga belajar sesuatu dari mereka, mereka juga belajar dari kita, dan ya saya rasa itulah proses belajar dan produksi karya. Tidak satu arah, dia harus saling mengisi satu dengan yang lain. Oke, menarik sekali cerita dari Kakak Andre. Kita lanjut kepada yang berikut. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan memahami dalam konteks mengalami musik? Menurut saya, memahami dalam konteks mengalami musik. Bagi saya, memahami itu adalah tingkat tertinggi dari, bagi saya seorang. Saya melihat proses pemaknaan sebuah karya itu tidak terikat dengan kaidah-kaidah bermain lagi. Jadi kadangkala secara teknis produksi, secara sistem produksi kita rapi sesuai dengan buku. Tapi kita lupa bahwa kadangkala sebuah karya seni, musik terutama, tari terutama, atau lukisan, itu sebenarnya adalah sebuah luapan perasaan. Kita melukiskan sebuah rasa yang tadinya tidak ada ke dalam sebuah media. Mungkin kalau musik ya kita tuangkan rasa itu ke dalam komposisi garapan kita dalam berbagai alat musik. Konteks memahami di sini adalah akhirnya tidak terikat lagi di kaidah bahwa oke, ternyata bermusik tuh pakemnya harus begini-begini. Atau kalau rapi tuh begini loh. Kalau musik yang bagus itu begini. Ternyata tidak. Proses memahami itu ketika musiknya mungkin sederhana, tapi soul rasanya itu sampai ke penonton. Nah, itu berada di tahapan yang sangat tinggi karena kadangkala seperti nyanyi, semua orang bisa nyanyi tidak fals, tapi belum tentu bisa nyanyi bagus. Kalau bicara tidak fals, kita bermain aman. Ada kaidah, oke, pitch-nya sesuai, terus ada nada. Tapi untuk bicara nyanyi bagus itu tidak perkara fals atau tidak fals. Nah, menurut saya pemahaman itu sampai di situ. Pemahaman ini bukan hanya untuk pemain,
Tapi ketika kita mengapresiasi karya juga, bahwa penontonnya akhirnya tidak terikat di, misalnya kalau lomba, misalnya kalau saya menjadi juri untuk lomba, em, tentunya ada kesalahan-kesalahan yang kita lihat dalam pertunjukan yang oke, ini kerjaan juri buat menilai ada yang salah. Tapi hal-hal itu bisa dikesampingkan kalau pertunjukannya punya ruh di dalamnya. Jadi akhirnya hal-hal kecil yang misalnya uh, miss ketukan dan lain-lain akhirnya bisa terpinggirkan karena memang komposisinya bagus. Nah, menurut saya itu pemahaman. Kita sampai di tahap apresiasi karyanya itu bukan tentang rapi atau tidak, tapi cozy atau tidak di telinga, nyaman atau tidak, soulnya dapat atau tidak. Makanya kita akan sangat, contohnya kita akan sangat menikmati lagu-lagu yang sederhana. Dari lagu lawas misalnya, kita bisa dari mulai nada awalnya kita bisa langsung nyanyi. Misalnya lagu Westlife atau lagu-lagu jadul Celine Dion. Walaupun dibilang tekniknya tinggi, tapi akhirnya lagu itu punya kesan di kita. Jadi ketika nada baru dengar awal dari nada intronya, kita langsung bisa menyanyikan itu. Nah, menurut saya itu pemahaman. Pemahaman itu ketika pendengar dan pemusiknya bertemu. Dan itu akhirnya kaidah-kaidah bermusik yang tadinya bagi saya untuk kebutuhan edukasi ya, kita punya standar yang harus kita lewati untuk nantinya membantu proses produksi. Tapi bicara tentang proses produksi terlepas dari itu adalah tentang ya kita yang bermain menikmati, penonton yang mendengarkan atau menyaksikan karya kita juga menikmati. Nah, itu pemahaman menurut saya. Seperti itu. Oke, menarik. Selanjutnya mungkin apakah kakak memiliki asosiasi tertentu saat mendengarkan musik? Asosiasi? Sepertinya tidak ada, karena biasanya bagi kami yang lintas cabang seni atau tuntutan kerjaannya, memang tidak ada salah satu dua komposisi tertentu yang biasanya kita dengar. Biasanya memang kita terbiasa melatih untuk mau mendengar semua jenis musik, tapi mungkin di mood-mood tertentu sesuai selera. Tapi bagi yang biasanya dekat dengan apalagi urusannya kerjaan seperti saya, memang harus terbiasa up to date dengan minimal kita tahu dari klasik tiba-tiba ada ternyata ada choir yang gayanya Gregorian misalnya, terus ternyata ada yang gayanya madrigal lagi, terus ada yang komposisinya band, ternyata ada yang komposisi lengkapnya begini tapi ada yang bisa dikolab dengan musik tradisi. Terus misalnya choir yang besar dari jumlahnya 100 orang, ternyata misalnya choir di Kupang di Misa, ternyata jumlahnya per partai itu harus misalnya di atas 8 biar kuat, ternyata di luar per partai bisa 2 orang saja bisa pecah suara lagi. Nah, itu menemukan metode-metode itu, menemukan teknik-teknik itu dari membiasakan diri untuk dengar semua musik, jadi tidak mengkotakkan. Kalau bicara selera ya mungkin ada beberapa lagu yang jadi lagu yang paling sering diputar. Kalau khusus saya itu ada di almarhum Pak Jarod Ferianto, itu dia seorang gubahan, dia menggabungkan antara musik tradisi Jawa dan jazz fusion. Itu dari komposisi namanya Kuetnika, sangat bagus. Jadi dia menggabungkan dua alat musik modern, konvensional dan tradisi, tapi tidak kehilangan ruh alat musiknya gitu. Nah, itu jadi patokan karena mungkin juga tuntutan kerjaan untuk bermusik di tradisi dan lain-lain. Seperti itu kan. Apakah musik menginspirasi? Ya, sangat. Musik tuh jadi apa ya? Musik menyelamatkan saya dalam berbagai hal. Maksudnya kadangkala manusia itu kan kalau susah cerita, kita cocok logis situasi kita dengan musik. Jadi akhirnya bertemu dengan lagu-lagu yang sampai pernah akhirnya kalau kita produksi itu ada satu cerita lucu. Kalau kita bilang jangan, bagi kita yang produksi musik atau teman-teman yang mungkin di nanti kuliah dan memproduksi sebuah karya, kita punya satu istilah lucu bahwa jangan taruh orang di karya. Paham kan maksudnya? Artinya ketika buat karya jangan simpan orang di karya itu, karena ketika didengar lagi seperti taruh orang di parfum, taruh orang di foto. Kalau kita di musik punya jokesnya jangan taruh orang di karya. Jadi mungkin nanti berteman dan tidak berteman lagi, terus dengar lagunya kenangannya kembali. Nah, itu kalau bilang musik membantu ya, musik jadi balik lagi ke paling pertama, musik itu jadi media untuk banyak hal. Media untuk bercerita bagi banyak komposer dan teman-teman yang saya tahu juga orang yang anak-anak sekarang mungkin kan lagi tren terkenal introvert extrovert. Jadi punya lingkup circle yang kecil. Nah, mungkin
itu musik menjadi media yang baik untuk kita bercerita, untuk tetap waras. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak bisa kita bicarakan dengan orang, tapi menurut saya harus luapkan ini biar orang tahu. Nah itu kita tuangkan dalam karya. Bagi teman-teman di film juga akhirnya memilih di angle-angle gambar tertentu, pilihan musik tertentu untuk oke, setidaknya ada clue-clue dari ini. Dan musik membantu kita untuk menemukan titik relaksasi juga. Saya rasa dalam berbagai kebudayaan juga, misalnya dalam prosesi bagi kami yang Katolik, misalnya dalam perayaan Ekaristi, musik jadi bagian tertentu yang sebenarnya membantu kita untuk lebih fokus. Contohnya nanti kalau teman-teman tahu ada Taize. Doa Taize itu doa yang ada syair dan musik yang dilantunkan berulang-ulang, yang tujuannya adalah supaya kita mencapai fokus tertentu untuk mendapat dalam tanda kutip sebuah situasi kesempurnaan doa yang lebih baik lagi, sehingga kita lebih fokus, lebih tenang, lebih relaksasi. Dan di berbagai pengalaman saya juga berdiskusi, musik dijadikan media untuk terapi dalam berbagai hal, terapi untuk ketenangan dan lain-lain. Bahkan sampai yang paling mudah, musik jadi media belajar. Musik itu media belajar, contohnya anak yang prasekolah itu bisa belajar lagu 1+1 sampai seterusnya itu dengan musik. Artinya kemampuan musik untuk merangsang memori, untuk juga sensorik misalnya untuk yang bergerak, itu punya dampak yang sangat luas. Dan sebenarnya bahkan ada salah satu pembawa workshop saya dulu pernah bilang, musik itu ada di setiap manusia. Di irama detak jantung yang stabil, itu detukannya kita bisa memberi informasi sesuatu. Itu kenapa mungkin dia bilang dokter selalu pakai stetoskop untuk dengar iramanya. Di BPM sekian tuh ternyata oke, lu sakit jantung, lu baru habis stres, lu baru habis trauma. Nah itu sebenarnya adalah ritme-ritme musik yang ada di keseharian kita, denyut nadi, jantung, irama. Ketika ada yang tidak sesuai ritme biasanya, ada sesuatu yang berbeda. Itu informasi. Nah, ya seperti itu musik. Musik membantu banyak hal. Jadi pengaruh musik terhadap kehidupan manusia itu sangat besar ya. Yang berikut, dapatkah kakak menggambarkan apa yang kakak alami secara fisik saat mendengarkan musik? Oh ya, kalau menyambung dari yang tadi secara fisik, yang pertama musik men-trigger, memicu munculnya berbagai respon misalnya. Misalnya ketika lemas, kita akan memilih untuk mendengarkan musik yang lebih semangat. Adrenalinnya naik, endorfin kita lebih naik. Terus misalnya lagi capek, lagi suntuk dan susah menenangkan diri, kami biasanya memilih ritme musik. Apalagi biasanya contohnya seperti tadi ada kerjaan, kita biasanya memilih ritme musik tertentu untuk mendampingi kerjaan. Terus misal sementara kerjaan fisik yang berat, kita memilih musik-musik tertentu yang bantu semangat. Nah kalau ditanyakan apakah berdampak as a physically ke kita, ya tentunya ada. Jadi biasanya musik kami pilih untuk men-trigger hal-hal yang ingin kami capai. Mau lebih semangat pilih musik yang begini, mau lebih tenang pilih musik yang begini. Atau dalam konteks tertentu, biasanya dalam penyelenggaraan acara kami selalu pilih backsound tertentu yang memang tujuannya untuk membangun momen. Misal momennya harus momen gembira, momen haru. Lagunya memang sengaja disusun desain dari jauh-jauh hari untuk diputar di momen-momen itu. Sehingga kita menghantar fokus penonton secara tidak langsung itu lewat musik. Contohnya kalau bisa kita lihat yang paling mudah, misalnya kalau kita jadi WO pernikahan, kita mau wedding cake, mau wedding kiss, atau sungkeman dengan orang tua, ada musik-musik tertentu yang mengisi supaya penonton yang melihat momen yang dibangun sama. Karena bagi saya pertunjukan itu audiovisual, apa yang kita lihat harus sama dengan apa yang kita dengar. Setelah itu baru men-trigger rasa, respon secara fisik. Dari tadi saya dengar ini, saya rasa kayak luar biasa sekali dari pengalamannya. Oke, yang berikut, di mana kakak bisa melihat perbedaan utama dalam pengalaman estetika musik klasik kontemporer dibandingkan musik klasik sendiri? Oke, baik. Kalau melihat perbedaannya, sebenarnya kontemporer juga sempat jadi catatan kami ketika produksi, karena ranah-ranah kontemporer ini sebenarnya sesuatu yang sesuatu yang masih cukup jadi perdebatan sampai saat ini. Skala kontemporer itu apa sih? Karena budaya kontemporer ini adalah budaya barat yang akhirnya diserap oleh kita di Indonesia. Biasanya itu ada di tahun berapa puluhan lah begitu, saya lupa persis, mungkin di sekitar era-era yang perkembangan musik
Kalau klasik bagi kami yang sempat bergelut di tari juga, musik untuk kebutuhan seni tari pertunjukan, kita bertemu istilah kontemporer pertama kali itu di balet sebenarnya. Jadi akhirnya kontemporer ini sendiri sejauh yang saya tahu adalah dia keluar dari kaidah-kaidah yang biasanya dipakai jadi pakem untuk bermusik. Kalau klasik sendiri kan kita bicara, biasanya istilah klasik di Indonesia yang saya tahu itu adalah sebuah kebudayaan atau sebuah tradisi yang sudah berjalan kurang lebih 25 tahun atau lebih. Misalnya sebuah tarian yang sudah berusia begitu, berusia puluhan tahun itu atau 50-an tahun akan disebut sebuah tari klasik. Begitupun sebuah garapan musik. Kalau bicara kontemporer, mungkin yang paling mendekati yang kita sebut sekarang kreasi. Paling mendekati menurut saya karena persentase pembagiannya sampai hari ini bagi kami yang bergelut di bidang ini kadang-kadang sering abu-abu. Mungkin akan sedikit berbeda bagi yang memang sejak awal langsung menggeluti ke klasik, langsung ke ini. Tapi klasik dalam konteks musik-musik kami ini, jika dilihat perbedaannya adalah masalah di pakem bermain. Jadi ketika mengaransemen sebuah pertunjukan atau pada saat live show pertunjukannya, ada beberapa hal yang memang mungkin konteks kebutuhannya adalah mengisi, membuat inovasi dalam pertunjukannya. Jadi kalau ditanya menemukan perbedaan atau tidak, paling sering saya temuinya di teknik bermain dan cara kolaborasi itu paling banyak. Jadi mereka kadang-kadang istilah-istilah ini buat kabur, kolaborasi sama kontemporer ini sama atau tidak, kreasi sama kontemporer sama atau tidak, kaidah pembandingnya apa. Sebenarnya perdebatan-perdebatan itu bukan jadi masalah juga, justru memperindah. Tapi jika ditanya personal ke saya, bertemu dengan istilah kontemporer dan klasik itu sendiri, paling sering saya lihat adalah di pakem bermain. Jadi kaidah-kaidah yang dipilih dalam mengaransemen. Misalnya sebuah garapan itu resminya dia untuk momen ini dia harus ada di ketukan. Misalnya musik sedih, dia ada di BPM berapa gitu, bisa 90, 80 atau lebih di bawah atau kurang di bawah itulah. Saya lupa itu ada istilah latinnya, sempat dikasih tahu. Jadi tiba-tiba musik sedih itu tapi diwakili dengan lagu rock yang BPM-nya lebih cepat. Sama, men-trigger suasana yang sama, tapi secara teknis berbeda menurut saya. Iya. Jadi sebenarnya kadang abu-abu juga persis, tapi sejauh yang saya temui ini metode yang mereka pilih. Jadi tidak berbeda dengan, jadi sedikit berbeda dengan yang biasanya dipakai secara eksklusif misalnya. Nah mungkin seperti itu, tapi itu tentu jadi pandangan pribadi. Banyak orang yang juga punya bertemu dengan istilah kontemporer di seni lukis, di seni apapun itu juga punya pandangannya masing-masing. Tapi sejauh yang kami tahu itu yang akhirnya mencoba membuat fusion dari sebuah tradisi yang sudah ada sebelumnya, seperti itu. Oke. Jadi teman-teman sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan yang saya rasa sangat bermanfaat dan banyak sekali yang saya baru dengar dari kakak yang bergelut di bidang tari dan juga musik. Mungkin ada yang belum dibahas, mungkin kakak rasa penting dan harus disampaikan. Silakan. Kalau bagi saya mungkin saya mengulang ke bagian paling pertama. Ini mungkin karena secara tidak langsung kami juga jadi pemerhati. Tidak resminya ya, saya tidak bilang pemerhati seperti sesepuh-sesepuh yang lain. Mungkin itu bukan di kapasitasnya kami. Tapi akhirnya ketika berproduksi itu kami melihat beberapa hal. Kesenian seringkali bisa dijadikan media untuk bicara sesuatu yang besar. Awal-awal lahirnya berbagai genre musik itu lahir dengan tujuan. Misalnya musik rock yang lahir dari perlawanan, musik reggae yang lahir dengan pesan-pesannya, terus berbagai hal. Dan bahkan kalau kita bicara strata pada hari ini, musik klasik juga ada pada tempatnya yang dirasa oke, musik klasik itu milik bangsawan, bukan milik kalangan kelas bawah. Kelas bawah akan ada di kalangan musik-musik inilah dalam beberapa literatur di Eropa misalnya. Oke, ternyata imigran-imigran datang ke wilayah ini tidak cocok dengan musik klasik karena musik klasik ini kelas atas dan lain-lain. Tapi yang ingin saya bilang di sini adalah seni akhirnya setelah kesini kehilangan kekuatannya sebagai sebuah media. Seni pada awalnya bisa jadi media perlawanan, media edukasi, media untuk menyuarakan hal-hal yang tidak bisa disuarakan oleh masyarakat. Itu kenapa kalau seni kita bicara secara dalam tanda kutip ekstremis, banyak demo, banyak rapat, banyak
unjuk rasa besar-besaran yang menggunakan seni di dalamnya, dalam vandalisme, tulisan-tulisan di tembok, dalam yel-yel mereka menyuarakan tentang kekesalan mereka tentang suatu pemerintahan atau apapun itu. Seni yang sebenarnya sifatnya luas, akhir-akhir ini dipersempit hanya untuk hiburan. Dan bahkan jika bicara standar produksi, kalau kita balik lagi, ada beberapa karya seni yang diproduksi untuk umurnya pendek saja, tidak untuk, mungkin ada istilah yang menarik, orang bilang lagu-lagu lawas tuh lebih awet umurnya daripada lagu-lagu sekarang. Lagu-lagu sekarang tuh viral sebentar terus hilang, tapi lagu-lagu klasik akan sepanjang masa akan terdengar. Nah, contohnya Beethoven sudah mati sekitar berapa, mungkin ratusan tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu, tapi karyanya abadi dan dijadikan rujukan untuk berbagai hal. Nah, jadi dari situ saya mau bilang, seni punya tempatnya. Teman-teman yang bergerak di kesenian juga punya andil dan punya tanggung jawab sebenarnya untuk turut menyuarakan hal-hal yang jadi keresahan di masyarakat. Bicara tentang alam, tatanan sosial, dan lain-lain. Jadi jangan biarkan kita kehilangan marwah dari berkesenian, dan janganlah akhirnya, oke lah kita bisa memilih untuk hidup dari berkesenian, tapi sebagai seorang seniman, sebagai seorang yang turut memproduksi karya, orang yang bersuara, kita juga punya tanggung jawab, bukan hanya punya hak, kita juga punya tanggung jawab untuk memastikan karya kita itu, contohnya bagi rekan-rekan yang bergerak di bidang pendidikan, karya itu harus jadi media mengajar yang baik untuk anak-anak, harus jauh dari hal-hal yang sifatnya rasisme, bully, dan lain-lain. Media pilihan-pilihan itu tidak boleh ada di dalam, sehingga seni kembali punya rohnya, punya kekuatannya kembali untuk duduk di tatanan. Jangan sampai, contoh lucunya yang saya temui, contohnya ada tarian-tarian dan musik-musik yang dimainkan dulu untuk menjemput tamu-tamu atau raja-raja pada saat pertunjukan. Sekarang ini jadi bisa dinikmati semua orang dengan bebas karena kita membayar. Tapi bukan berarti karena kita membayar, perlakuan kita pada karya yang kita bayar itu jadi rendah. Tidak. Jadi sebenarnya kayak orang Kupang bilang, harusnya lu tahu dulu yang bisa dapat menari begini nih hanya raja. Hari ini lu bisa akses. Harusnya kasih respect yang sama, karena ketemu memberikan kehormatan buat Anda untuk dihantar menggunakan tarian atau musik ini. Sehingga mereka tidak lagi melihat karya seni sebagai bentuk hiburan. Ada tidak masalah. Atau seni itu jadi tontonan saja, bukan karena ada pesannya apa ini. Nah, itu mungkin dua arah. Bagi para pencipta karyanya juga punya tanggung jawab untuk melahirkan karya-karya yang baik. Juga bagi orang yang mendengarkan, bagi orang yang jadi penikmatnya, punya apresiasi dengan cara yang sesuai dengan adabnya. Sehingga kita punya secara etika berkesenian dan menikmati seni, apresiasi kita sesuai. Sehingga itu ekosistem berkesenian akan tumbuh dengan baik. Sekali lagi, balik lagi, kesenian itu bagian dari budaya yang sudah ada jauh bahkan sebelum kita yang hari ini bicara tentang budaya. Jadi taruh dia di tempat yang baik, karena mungkin seni akan menyelamatkan kamu untuk waktu-waktu tertentu atau di masa yang akan datang. Ya, seperti itu. Sudah? Oke, jadi kita sudah mendengarkan semua penjelasan yang Kak Andre sudah bagikan ke kita sebagai ilmu, dan banyak hal juga dari wawancara ini, banyak hal juga yang saya temui dan menjadi hal baru, dan semoga apa yang sudah saya dengar ini bisa bermanfaat bagi saya dan bisa saya bagikan ke teman-teman. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya juga pamit. Kita bisa bertemu di lain waktu lagi. Terima kasih. Selamat sore. Selamat Dadah. sore.